saya Diana Prasetya Handayani, NIM B10231711063. Hari ini saya akan menjawab ujian tengah semester manajemen strategi. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada 4 pernyataan. Pernyataan manakah yang benar? Mengapa demikian? Berikan argumentasi atas jawaban dan sertakan contoh. Untuk penjelasannya sendiri, ini sudah terlihat ada cakupan materi manajemen strategi. Ini adalah tahapan-tahapannya ya. Ada analisis lingkungan, ada perumusan strategi, ada implementasi, dan ada evaluasi dan pengendalian. Jadi, berdasarkan tahapan ini, menurut saya pernyataan yang benar adalah pernyataan 2. Visi dan misi dirumuskan setelah melakukan analisa lingkungan. Analisa lingkungan itu berada di tahapan pertama, visi dan misi itu masuk di perumusan strategi. Tentu saja berdasarkan tahapannya, menurut saya ini pernyataan yang benar. Kemudian, pernyataan selanjutnya menurut saya benar adalah pernyataan 4. Struktur organisasi ditentukan setelah perumusan strategi. Struktur organisasi ini masuk di implementasi. Kemudian, perumusan strategi ada di tahap kedua. Jadi, menurut saya kedua pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh. Kali ini saya mengambil contoh PT Indofood dengan produk Indomie. Indofood sendiri itu adalah perusahaan Indonesia yang sudah banyak sekali produk-produknya diekspor ke luar negeri ya. Di sini produk Indomie sendiri merupakan produk yang paling mudah kita jumpai di pasaran. Toko-toko kecil, warung, bahkan sudah ada semua. Nah, berdasarkan tahapan manajemen strategi tadi, PT Indofood ini sendiri tentunya sudah melakukan analisis lingkungan, yang mana ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternalnya. Komponennya sendiri, kalau di internal makro itu ada konsumen, pemasok, pesaing, channel of distribution, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, untuk di eksternal makro ada ekonomi, sosial budaya, geografi, demografi, dan politik hukum. Nah, setelah melakukan analisa lingkungan, apa sih yang didapat? Kesimpulannya apa sih? Yang didapat tentunya adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Jadi, setelah kita menganalisis lingkungan, internal dan eksternal, kita akan mendapatkan kesimpulan apa sih yang menjadi kekuatan dari perusahaan kita atau bisnis kita? Apa sih kelemahannya? Apa sih peluangnya ketika kita menjalankan bisnis tersebut? Dan yang terakhir, apa saja ancaman yang bisa kita temui? Nah, setelah kita menganalisa dan mendapatkan kesimpulan ini, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Yang kita lakukan adalah tahapan kedua, perumusan strategi. Apa sih yang dilakukan di perumusan strategi? Di sini kita menyusun visi dan misi, menentukan tujuan, membentuk strategi, serta mengambil kebijakan. Nah, visi dan misi dari PT Indofood itu sendiri adalah menjadi perusahaan total food solution dan misinya memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetisi karyawan, proses, produksi, dan teknologi, kemudian memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan stakeholders secara berkesinambungan. Nah, setelah rumusan strategi kita lakukan, visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan telah kita buat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengimplementasikannya. Nah, di implementasi ini ada yang namanya program, penganggaran, dan prosedur. Sekarang kita bahas struktur organisasi. Masuk mana sih dia? Program, anggaran, atau prosedur? Penjelasannya, prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah teknik yang berurutan yang menjelaskan secara rinci bagaimana suatu pekerjaan atau tugas dapat diselesaikan. Gampangnya sih atau sering disebutnya itu adalah SOP atau Standard Operational Procedures. Nah, jadi di Indofood ini tadi kan ada websitenya tuh. Nah, di sana kita bisa lihat mereka ada tampilkan struktur manajemen. Mulai dari dewan komite, komisaris, kemudian direksi, operation, sampai corporate function. Jadi di sini sudah tertera nama-namanya. Jadi beliau-beliau inilah yang menjalankan tugasnya sesuai divisinya masing-masing demi apa? Untuk mencapai apa? Visi dan misi dan tujuan dari PT Indofood itu. Seperti itu. Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Jelaskan faktor yang mempengaruhi kekuatan persaingan industri menurut Michael E. Porter dan Wilhelm Hanger, sertakan contohnya. Oke, 5 kekuatan pesaing menurut Michael E. Porter. Para pesaing
pesaing industri. Di sini saya akan langsung jelaskan contohnya yang gampang itu ayam pausu, karena dekat rumah saya itu ada ayam pausu. Para pesaing industri berarti adalah orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah berkecimpung di situ sebelumnya. Kalau kita ambil contoh perusahaan restoran pausu, berarti kan kita sebut restoran-restoran yang memang sudah berdiri sebelumnya dong. Contohnya apa yang terkenal di Pontianak? Ada Wong Solo, ada Lumbung Padi, ada Anissa, macam-macam. Nah, jadi pihak-pihak yang sudah berkecimpung di industri yang sama ini, contohnya yang kita ambil pausu tadi, adalah yang menawarkan produk makanan. Nah, jadi sesama restoran itulah yang menjadi pesaingnya gitu. Cuman kan gini, namanya persaingan, setiap restoran, setiap perusahaan pasti punya kelebihan masing-masing. Contoh nih saya sebutin kalau pausu. Kalau pausu kelebihan mereka apa? Variatif makanan yang dijual. Nggak cuman ayam pausu aja, ada sushi, ada bakso, ada bubur, macam-macam. Nah, jualan mereka tadi belum tentu kita temukan di restoran lain gitu. Kemudian mereka juga ada jasa delivery order. Nah, keunggulan-keunggulan seperti inilah yang menjadi daya tarik dari masing-masing restoran. Jadi namanya bersaing itu kita nggak boleh takut ya. Selanjutnya, ada pendatang baru potensial. Ancaman masuknya pendatang baru. Kalau tadi kita ambil contoh pausu, berarti ancamannya apa? Orang jual makanan juga dong. Kan nggak mungkin orang jual spare part, kan karena dia beda produknya. Gitu. Jadi pendatang baru potensialnya ayam pausu ini apa? Kalau gampangnya sih, sekarang yang lagi ngetren ini kan rice box. Nah, rice box. Terus apalagi kayak sekarang lagi ngehitsnya orang-orang nih kan pengen hidup sehat. Jadi makanan-makanan sehat yang cateringan-cateringan yang bisa diantar ke kantor dan lain-lain. Jadi kemudahan-kemudahan yang konsumen dapatkan dari pendatang-pendatang baru ini bisa menjadi ancaman bagi perusahaan atau restoran pausu ini tadi. Nah, contohnya pendatang baru potensial tuh kayak ada geprek Sasuke, contohnya, terus ada kayak makanan sehat gitu. Nah, jadi mereka ini tentunya dapat membuat konsumen menjadi memiliki lebih banyak pilihan ya. Kemudian pemasok. Nah, tawar-menawar pemasok. Kalau menurut saya sih di industri atau di restoran-restoran seperti ini kan bahannya berarti kan ayam, ikan, bumbu dapur, sayur, dan lain-lain. Tentunya yang bakalan kita temui itu di pasar. Menurut saya tawar-menawar pemasok ini nggak begitu nggak begitu kuat lah kalau di industri makanan. Karena apa? Semuanya pasti sama kok harga bahan bakunya. Ayam di meja A dijual di pasar harga 50.000. Kita mau jalan 30 meter ke belakang, 10 meter ke belakang, 30 meja ke belakang, harganya pasti sama. Nggak mungkin harga ayam tuh bisa berubah beda-beda di satu pasar gitu. Jadi harga sayur juga, cabai. Jadi walaupun harganya sempat tinggi, tapi harganya akan seragam menurut saya kalau di pasar. Jadi kekuatan tawar-menawar pemasok itu nggak terlalu kuat sih kalau untuk industri restoran ini menurut saya. Lain halnya dengan pembeli. Nah, karena banyaknya pendatang baru potensial, karena banyaknya industri yang berkecimpung, seperti restoran-restoran tadi, pembeli ini punya banyak pilihan. Nah, jadi mereka bisa mikir, makan ayam pausu satu porsi 25.000, ayam kuah kari, belum minum. Kalau aku beli geprek, ayam bisa paha, dada, paha atas, sayap, nasi, dapat timun 2, bisa sama TS 1. Harganya mungkin nggak sampai 25.000. Nah, jadi banyak pilihan. Makan di Lumbung Padi, makan di Wong Solo, rasanya sama, harganya bisa beda gitu. Ya, seperti itu. Jadi pembeli ini bisa milih mau harga yang lebih murah gitu. Kemudian selanjutnya produk pengganti. Nah, kalau restoran sendiri ini produk penggantinya udah jelas banyak. Bahkan Indomie menurut saya bisa jadi produk pengganti. Karena makanan ini apa sih? Kebutuhan. Kita kalau mengandalkan hanya sekedar butuh, yang penting kenyang aja dong. Kecuali keinginan kita. Kita mau apa? Kita ingin makan ayam bakar, kita pengen makan Pizza Hut. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau yang seperti itu tadi tuh juga masuk ke ancaman sih, ancaman produk dan jasa pengganti. Cuman kan kita lihat di sini, orang maunya yang pengganti yang lebih murah kah atau yang lebih mahal kah, tergantung dari kebutuhan dan keinginannya mereka masing-masing. Nah,
Nah, selanjutnya kalau menurut Willem and Hanger, itu sama aja, cuman dia ada 6. Nah, ini dia. Satunya apa? Satunya kekuatan relatif dari stakeholder. Stakeholder ini maksudnya apa? Bisa pemerintah, serikat buruh, kemudian komunitas-komunitas buruh itu tadi sama. Terus contohnya apa? Contohnya begini. Jadi ketika kita mau membangun sebuah usaha, kita pasti butuh yang namanya surat izin usaha mendirikan bangunan dan lain-lain. Seberapa mudah sih pemerintah memberikan jalan kepada kita sebagai wira swasta untuk mendirikan usaha? Seperti itu. Dan seberapa mudah juga kita sebagai pemilik usaha mendapatkan karyawan kita. Karena gini, karena adanya serikat buruh, adanya undang-undang yang mengatur mereka juga di dalamnya, tentunya kita punya patokan jam kerja, kita punya patokan upah minimum yang harus kita berikan, dan apabila perusahaan atau restoran kita tutup, kita juga harus memberikan mereka uang pesangon seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang membuat kekuatan persaingan ini harus dipikirkan masing-masing komponennya. Lanjut pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana menyusun tabel IFAS dan EFAS. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu gimana cara gampang membedakannya, tinggal bedain ya huruf depannya. E eksternal, I internal. Terus ada yang B, jelaskan apa manfaat menyusun tabel EFAS. Oke, kita ambil contoh di Indofood ya. Ini adalah kondisi eksternal perusahaan Strategic Advance Prefill SAP, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di sini ada faktor intern produksi, marketing, keuangan, personalia, biaya perusahaan, struktur organisasi, dan manajemen. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda plus minus, yang plus berarti strength, minus berarti weakness. Nah, terus di sini sudah ada terangkum. Strength-nya, weakness-nya, opportunities, threats-nya, semua sudah. Nah, berdasarkan hal itu, kita bisa hitung nih. Berdasarkan tabel itu, berarti ada 7 weakness dan ada 7 strength dan ada 2 weakness. Berarti strength-nya lebih banyak daripada weakness-nya. Oke, lanjut. Ini adalah kuesioner internal faktor analis strategis untuk mengetahui kekuatan. Bobot. Semakin besar bobot, berarti semakin berarti hal itu buat perusahaan. Gitu. Rating semakin tinggi, berarti semakin besar perusahaan dapat menangani hal tersebut. Gitu. Semakin kecil, berarti semakin nggak bisa, semakin lemah. Nah, ukuran pembobotannya itu seperti ini. 1 sedikit penting, 2 agak penting, 3 penting, 4 sangat penting. Untuk ratingnya, itu tadi yang saya sebutkan, dari sedikit kuat sampai sangat kuat. Jadi kita sesuaikan aja sesuai angkanya. Nah, ini untuk yang eksternalnya sama. Kalau di sini kalau kita hitung ada 6 yang weakness, ini opportunity dan threats ya. Ada 6 yang ada 6 kelebihan dan ada 6 kekurangannya ya, ada opportunities, ada threats-nya. Berarti threats-nya yang tanda plus ya, minusnya itu yang threats-nya. Jadi sama-sama memiliki poin yang tinggi. Nah, di sini juga sama cara bacanya seperti tadi. Kalau 1 sedikit penting, 2 agak penting, 3 penting, 4 penting, dan untuk ukuran ratingnya juga sama dari sedikit mengancam sampai sangat mengancam. Nah, berdasarkan hasil internal dan eksternal tadi, kesimpulannya adalah skor total kekuatan ada 7, skor kelemahan ada 2, peluang ada 7, ancaman ada 6. Nah, dari sini, dari hasil penelitian di atas, sebenarnya kita bisa menarik garis-garis positif dan negatifnya. Dengan pengertian seperti ini. Apabila rata-rata MEAN lebih tinggi dari titik pembagi atau 2,50, maka kategorinya sebagai kekuatan atau peluang. Tapi kalau di bawah 2,50 berarti dikategorikan sebagai kelemahan atau ancaman. Nah, jadi berdasarkan hasil ini, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Koordinat analisis internalnya, skor total kekuatan dikurang skor total kelemahan. Berarti internalnya 2,5.
2,5 ini artinya dikategorikan sebagai kekuatan dan peluang. Berarti analisis internalnya memiliki peluang dan kekuatan. Nah, untuk koordinat analisis eksternalnya hasilnya 0,5, berarti di bawah titik neon atau rata-rata. Ini berarti analisis eksternalnya merupakan ancaman dan kelemahan bagi PT Indofood. Nah, setelah kita tahu hasil ini, apa sih manfaatnya? Manfaat menyusun tabel IFAS dan IFAS itu tadi ya. IFAS ini kan merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik manajemen menanggapi faktor tersebut. IFAS-nya merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi perusahaan dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki. IFAS membantu manajer mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori peluang dan ancaman. IFAS membantu manajer mengorganisir faktor-faktor strategis internal ke dalam kategori kekuatan dan kelemahan. Manfaatnya, kita balik ke slide yang yang sebelumnya tadi ya. Tadi, aduh udah nggak bisa dibalik nih. Tadi kan ada tahapan-tahapan tuh yang awal saya kasih. Setelah kita membuat analisis lingkungan, selanjutnya apa? Perumusan strategi. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita ketahui, weakness-nya, kelebihannya, peluangnya, ancamannya, kita bisa menyusun visi dan misi, tujuan, strategi. Jadi bagaimana kita mau membawa perusahaan ke depannya, cara apa yang mau kita lakukan. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan ketika kita telah menyusun tabel IFAS dan IFAS. Kita bisa menganalisis apa itu tadi yang menjadi kelebihan, kekurangan dari perusahaan tersebut. Oke, sekian aja yang bisa saya jawab untuk UTS kali ini. Semoga jawaban saya berkenan. Terima kasih juga untuk Bu Erna. Semoga apa yang saya kerjakan dapat mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih.